Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Topik kita kali ini adalah eksistensi Aceh dalam sejarah Islam di Sumatera Utara. Pada tahun 1292 Masehi, Marco Polo dalam pelayarannya pernah singgah di Perlak, dan di sana ia bertemu dengan komunitas yang telah menganut ajaran Islam. Faktanya adalah pada abad ke-13 Masehi itu telah ditemukan nisan makam Raja Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Saleh, dikesan pada tahun 1292 Masehi. Ini sekaligus memberikan bukti dengan apa yang dikatakan oleh Marco Polo tersebut. Rangkaian fakta ini mengatakan bahwa perkembangan Islam di Nusantara sejalan dengan hadirnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Merujuk pendapat Marco Polo, pada tahun 1292 Masehi tersebut, beserta Ibnu Battuta pada abad ke-13 Masehi, bahwa pada tahun 1267 Masehi telah terdapat kerajaan Islam di Nusantara, dan kerajaan itu bernama Kerajaan Samudra Pasai. Ibnu Battuta pada tahun 1345 Masehi mendarat di Kerajaan Samudra Pasai setelah berada di Maroko. Ia mengatakan bahwa terdapat raja yang baik dan alim bernama Malik Az-Zahir pada tahun 1326 hingga 1345 Masehi di Kerajaan Samudra Pasai. Dalam catatan sejarah, Marco Polo pernah menetap beberapa lama di Samudra Pasai untuk menunggu perputaran angin sebelum perjalanan dilanjutkan. Marco Polo juga mengatakan bahwa ia melihat Perlak di belahan ujung utara Pulau Sumatera dan penduduknya telah menganut agama Islam. Salah satu pernyataan dari Marco Polo adalah Perlak merupakan satu-satunya daerah yang telah beragama Islam di wilayah Nusantara saat itu. Ibnu Battuta menambahkan bahwa Sultan Muhammad Malikul Zahir adalah seorang sultan yang tekun dan sangat bersemangat belajar ajaran Islam. Bangunan istana saat Muhammad Malikul Zahir menjabat tidak hanya digunakan sebagai lambang kebesaran sultan, tetapi dijadikan sebagai tempat belajar dan mengajar serta berbagai diskusi keagamaan. Karakter bagi Sultan Muhammad Malikul Zahir ini merupakan salah satu faktor besar berkembangnya Islam di Nusantara. Di samping teori dari Marco Polo yang berasal dari Eropa, India pun memberikan catatan-catatan penting juga mengenai eksistensi Aceh dalam sejarah Islam di Nusantara. Catatan tersebut bahwa pedagang yang berasal dari India dan Gujarat memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan Islam di Nusantara. Karakter pedagang dari India dan Gujarat tersebut selain mahir berdagang, mereka juga gemar menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada setiap orang yang mereka jumpai di daerah pesisir pantai. Merujuk pendapat W.F. Satudhem dalam karyanya The Islam Engine Comes in the Archive, salah satu bukti bahwa ada kontribusi India dan Gujarat terhadap pertumbuhan Islam di Nusantara adalah batu nisan Sultan Al-Malik Al-Saleh atau Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai yang wafat pada tahun 1297 Masehi, yang relief nisannya bercorak Hinduistis dan karakternya sama dengan nisan di Gujarat. Nah, sejarah masuknya Islam di Indonesia itu erat kaitannya dengan Aceh. Otomatis pula sejarah Islam di Sumatera Utara juga mempunyai keterkaitan yang erat dengan Aceh. Sampai di sini dengan materi kita yang sebelumnya, Sumatera Utara memiliki sentuhan Barus yang begitu besar dan kontribusi Aceh yang begitu besar, sehingga Islam juga sampai ke Sumatera Utara secara keseluruhan. Dari pemaparan ini dapat dikatakan bahwasanya Islam di Sumatera Utara memiliki dua peranan yang besar dari daerah yang berbeda. Yang pertama dari Barus dan yang kedua dari Aceh, dan beserta kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar daerah kedua tersebut. Baik, jika Anda ingin mengetahui bacaan mengenai Aceh
dan mengenai Barus serta sejarah Islam yang mempunyai kaitannya dengan kedua daerah tersebut, silahkan baca daftar bacaan ini untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam cerdas.